Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah yakni Ranperda tentang pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, dan Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 27 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Pramono menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar seluruh fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD 2025-2029. Mengawali penjelasan ini, eksekutif mengapresiasi perhatian dari fraksi PKS, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Partai Golkar terkait perlunya penguatan kapasitas fiskal, diantaranya melalui peningkatan pendapatan daerah yang pada periode 5 tahun ke depan dilaksanakan melalui optimalisasi pajak daerah, restribusi daerah, pemanfaatan aset, serta hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari badan usaha milik daerah. Kami juga sependapat bahwa peningkatan pendapatan perlu dibarengi dengan efisiensi dan efektivitas, belanja yang produktif, serta pengembangan skema pendanaan alternatif, termasuk pengembangan Jakarta Collaboration Fund, mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan layanan publik berstandar kota global, serta penyelesaian permasalahan kota. Menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar dari fraksi PKS, fraksi Partai Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Partai Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat Perindo, dan fraksi PSI tentang kebijakan sektor pendidikan dapat dijelaskan komitmen pemerintah sebagai berikut. Peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan penyaluran KJP dan KJMU yang tepat sasaran dan selaras dengan program Indonesia Pintar. Yang kedua, revitalisasi pendidikan vokasi melalui kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, program pemagangan, serta sertifikasi kompetensi. Dan yang ketiga, peningkatan inklusivitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas pendukung, kurikulum adaptif, pembentukan unit layanan disabilitas, serta pembelajaran di sekolah luar biasa yang difokuskan membentuk kecakapan hidup serta didik kebutuhan khusus. Terhadap saran dan pertanyaan terkait dengan hunian layak dari fraksi Partai Demokrat Perindo, fraksi PSI, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi Partai Gerindra, eksekutif sependapat bahwa 1. Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal, disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan. Kedua, perbaikan sistem tata kelola bagi warga Jakarta di dalam mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik. Menjawab pertanyaan, saran, dan komentar dari fraksi Partai Demokrat Perindo, fraksi Partai Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKS terkait pengelolaan sampah, dapat disampaikan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta akan difokuskan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah di lingkup RW, peningkatan fasilitas TPS menjadi TPS 3R, pembentukan dan reaktivasi bank sampah, mendorong implementasi pengelolaan sampah kawasan secara mandiri, serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah modern dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. Menanggapi pertanyaan, saran, dan komentar dari fraksi Partai Golkar, fraksi PKB, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Nasdem terkait transformasi tata kelola pemerintahan, dapat disampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan evaluasi performa kinerja pemerintahan, optimalisasi insentif RT/RW guna perbaikan layanan implementasi sistem manajemen talenta ASN berbasis merit dan digitalisasi layanan pemerintah yang didukung oleh keamanan cyber.
Terkait dengan upaya peningkatan gizi yang selaras dengan program makan bergizi gratis, pemerintah DKI Jakarta menginisiasi program Kantin Sehat Jakarta Cerdas berkelanjutan yang akan dikembangkan secara bertahap ke semua sekolah, dan diharapkan ke depannya program ini juga akan mendorong penurunan angka stunting. Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 188 Menkes PB 1 2011 dan nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Mengenai industri tembakau yang tetap perlu perlindungan dan perhatian sebagai salah satu sumber pendapatan, sebagaimana disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, eksekutif sepakat dan menganggap bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung, namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Menanggapi pandangan dan pertanyaan fraksi Partai Gerindra, eksekutif sepakat bahwa tempat karaoke, klub malam, kafe live musik masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di dalam Raperda kawasan tanpa rokok. Beberapa kota global di dunia seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose menerapkan larangan merokok pada tempat hiburan seperti bar, diskotik, sekaligus memberlakukan denda untuk larangan merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dengan orang lain. Selanjutnya mengenai program wajib belajar 13 tahun, sebagaimana disampaikan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi Nasdem, kami sependapat bahwa partisipasi pendidikan perlu ditingkatkan mulai dari jenjang PAUD atau TK sebagai fondasi bagi pendidikan nasional. Dalam hal ini sejalan dengan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.